Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dijadamo Putra Wibowo, dan hari ini saya akan menceritakan salah satu kisah Nabi, yaitu Nabi Shalih alaihi salam secara singkat. Nabi Shalih alaihi salam merupakan nabi kelima dari 25 nabi yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam. Nabi Shalih alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Semasa hidupnya, Nabi Shalih alaihi salam menetap di daerah Arab Utara, di mana tempatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Shalih alaihi salam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud. Kaum Samud yang menjadi tempat dakwah Nabi Shalih alaihi salam adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan beternak. Kaum Samud juga sangat pandai dalam memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hajamaut yang merupakan tempat tinggal kaum Samud adalah pegunungan. Pada saat itu, diketahui kaum Samud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-menurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya, kaum Samud sangat menghormati Nabi Shalih alaihi salam karena mereka berharapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu menyembah berhala. Namun, ketika Nabi Shalih alaihi salam mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Samud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Shalih alaihi salam karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang telah menjadi bagian dari tradisi mereka. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, dalam kesehariannya mereka juga selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Samud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Shalih alaihi salam mulai menyuruh kepada kaum Samud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Namun, kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pengikut Nabi Shalih alaihi salam dan kelompok penentang Nabi Shalih alaihi salam yang saling bertentangan antaranya. Kelompok yang menentangkan Nabi Shalih alaihi salam yang diketuai oleh Zu'ab dan Rohab berpendapat bahwa Nabi Shalih alaihi salam terkena sihir. Selain itu, Nabi Shalih alaihi salam juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia biasa sama seperti mereka, sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Dijelaskan oleh para mufasir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Shalih alaihi salam, kaum Samud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Shalih alaihi salam pun menyanggupi permintaan kaum Samud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Shalih alaihi salam dikeluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Samud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Nabi Shalih alaihi salam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah. Bahkan Nabi Shalih alaihi salam mengizinkan kaumnya untuk memelihara dan mengonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Padahal hal tersebut tidak serta membuat mereka bersyukur atau berterima kasih. Pada keesokan harinya, para kaum Samud yang menentang Nabi Shalih alaihi salam merasa kesal karena banyak ternak mereka yang kekurangan air. Mereka menganggap kehadiran unta betina Allah hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria
bernama Qoda bin Salif bersekongkol untuk membunuh unta betina tersebut. Mereka memotong kakinya dan membunuhnya. Meskipun Nabi Soleh alaihissalam telah memperingatkan mereka. Setelah kejadian itu, Nabi Soleh alaihissalam berkata, sesuai yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Hud Al-Quran ayat 65. Bersukarialah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Soleh alaihissalam. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Pada hari pertama, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua menjadi merah, dan pada hari ketiga menjadi hitam. Saat hari keempat, terdengarnya suara yang keras dari langit, diikuti gempa bumi yang menghancurkan mereka. Kaum Samud binasa, kecuali Nabi Soleh dan para pengikutnya yang telah meninggalkan tempat tersebut sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dari bencana tersebut. Tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Soleh alaihissalam dan pengikutnya setelah kejadian azab tersebut yang menimpa kaum Samud. Namun, terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina.